Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Sampai di sini, oke. Tadi sebelumnya yang saya bilang, saya diberi judul diberi tema Greater Baptism. Tapi setelah saya baca, saya merasa bisa juga diberi judul Greater Business atau Greater Matter gitu ya. Karena pekerjaan yang lebih besar, hal-hal yang lebih utama di dalam hidup gitu ya. Dan kalau saudara baca, saya mau ganti judul perikop dari LAI itu bukan Paulus di Efesus, tapi Roh Kudus di Efesus. Karena ketika Roh Kudus bekerja gitu ya, begitu Roh Kudus hadir dalam satu tempat, biasanya itu Roh Kudus tuh nggak sabar gitu, nggak sabar melihat dosa di sekeliling kita gitu ya. Jadi saudara mesti ngerti kalau ketika kita dipenuhi Roh Kudus, biasa ketika kita masuk ke tempat-tempat yang istilahnya nggak ada kebenaran gitu ya, nggak ada pekerjaan Tuhan, biasa kita tuh rasanya nggak sabar gitu. Kenapa sih keadaannya kayak begini? Seperti ingin ada sesuatu yang dirubahkan gitu ya. Gini, di ayat 2 Paulus bilang kayak gini. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Oke. Sebenarnya lucu gitu ya, ketika Paulus datang ketemu beberapa orang murid dan Paulus langsung menanyakan pertanyaan ini gitu ya. Sebenarnya apa sih yang Paulus lihat dari kehidupan murid-murid itu sampai dia harus bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" gitu ya. Apa ada sesuatu perbedaan gitu ya? Jelas ada perbedaan antara orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan orang-orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Contoh yang paling gampang adalah ke-12 rasul ya. Ketika ke-12 rasul masih bersama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus belum dibangkitkan setelah mati di atas kayu salib, setelah itu kan baru ada pencurahan Roh Kudus. Dan kita bisa melihat perbedaan hidup Petrus dari sebelum dan sesudahnya ya kan. Dari yang sebelumnya Petrus seorang yang penakut menjadi seseorang yang berani, dan bisnis utamanya kalau saya bilang dalam tanda kutip hanya mengabarkan Injil gitu. Jiwa-jiwa gitu yang hanya dipedulikan oleh hatinya gitu, yang menjadi kerinduan hatinya. Saya sekarang kan kerja di klinik kecantikan gitu ya, klinik kecantikan dan kesehatan, dan mereka kebanyakan orang-orang yang datang ke sana itu kan pengen di make up gitu ya, lebih cantik. Jadi kalau yang ada kerut gitu ya, kerutnya mau dihilangin. Kalau mereka ngerasa matanya nggak bagus atau alisnya atau dagunya, itu bisa dirubah gitu ya, bisa ada dioperasi kan. Kita bekerja sama dokter-dokter Korea, tahu sendiri kan Korea tuh seperti apa gitu ya. Dan bos saya tuh sering ngomong gitu, kalau misalnya kita mau iklan soal kecantikan, dia bilang, tampilin aja, nggak usah banyak tulis, tampilin aja before dan afternya. Before sebelum menjalani perawatan, dan sesudah gitu. Jadi orang nggak usah banyak ngomong gitu ya, dia bilang orang akan langsung bisa lihat. Sebelumnya dikerutannya banyak gitu ya, mungkin pipinya turun, tapi after menjalani perawatan itu kelihatan beda kan, lebih muda gitu ya. Dan sebenarnya hal ini sama dalam kehidupan orang Kristen gitu. Harusnya before dan afternya itu kelihatan jelas gitu ya. Mungkin yang Paulus lihat itu seperti apa ya, bertanya seperti mungkin mereka kaget. Tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di Kisah Para Rasul 18, Apolos ini kan ditegur kan sama Aquila dan Priscilla. Dia bilang khotbahnya Apolos itu bagus, cuman Apolos itu hanya ngerti sampai baptisan Yohanes. Jadi dia belum sampai menerima kabar tentang Tuhan Yesus, tentang kebangkitannya dan pencurahan Roh Kudus. Jadi ini mungkin
beberapa muridnya Apolos gitu ya. Tapi mungkin juga Paulus melihat perbedaan yang nggak kentara gitu ya. Mungkin seolah-olah dia bertanya seperti, lu udah mandi belum sih? Gua udah mandi, emang kelihatan belum orang mandi ya gitu ya? Ini masih ada belek gitu ya. Padahal udah mandi, padahal belum mandi. Ya, seperti ada perbedaan yang jelas gitu. Makanya tadi kenapa saya bilang saya pengen ganti judulnya itu bukan Paulus di Efesus, tapi Roh Kudus di Efesus. Nanti kita baca ayat-ayat selanjutnya bagaimana Roh Kudus bekerja di kota Efesus. Ketika murid-murid Apolos saat itu, maksudnya murid-murid yang dibawahi Apolos belum menerima Roh Kudus, dan setelah menerima Roh Kudus kita akan melihat pekerjaan-pekerjaannya. Ya, jadi baptisan itu salah satu bagian dari hidup Kristen. Tapi yang penting, yang tidak kalah penting dari baptisan itu sendiri bukan soal baptisannya, tapi what next? Setelah dibaptis itu apa gitu? Apa kita cukup merasa puas setelah kita dibaptis? Oke, saya udah sah menjadi orang Kristen. Saya udah melewati tahapan pertama menjadi orang Kristen, dibaptis. Setelah itu udah oke. Kita main istilahnya, kita ngikutin liturgi gereja. Kita bergereja gitu ya, kita ada yang menjadi pelayan Tuhan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan liturgi itu. Tapi setelah itu what next? Apa kita cukup puas di situ? Apa kita rindu apalagi nih setelah ini? Ya. Begini, murid-murid saat itu bilang kayak gini, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi kalau mendengar aja belum, bagaimana bisa menerima Roh Kudus? Kita harus ngerti karakternya Roh Kudus itu, pekerjaan Roh Kudus itu apa, ya. Begini, kita baca di Yohanes 16 ayat 8. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata kayak gini. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan bilang kayak gini. Dan kalau ia datang, ia itu siapa? Di atasnya judul perikopnya apa? Pekerjaan penghibur atau Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke? Di situ ditulis, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang bisa menginsafkan mungkin orang sekeliling kita gitu ya, bukan perkataan kita, bukan hebat kita meyakinkan orang. Tapi kalau nggak ada kuasa Roh Kudus itu nggak mungkin gitu. Dan kita akan lihat nih perubahan di Efesus itu seperti apa waktu Paulus datang, waktu Roh Kudus itu datang ke sana. Ya, kita balik lagi ke Kisah Para Rasul tadi yang 19. Oke, kita lanjutin Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kita kalau baca dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-1 sampai yang ke-19 ini, kita melihat pekerjaan Paulus itu berbeda dari Paulus yang sebelumnya, ya. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ketika umur Paulus itu udah tinggal di ujung, dia berpamitan sama salah satu penatua di kota, saya lupa di kota apa. Dia berpamitan dan para penatua itu tuh begitu sampai menangis gitu ya, karena si Paulus itu bilang, ini terakhir kalinya kalian akan melihat
akan melihat aku, dia bilang. Setelah dia berangkat ke Yerusalem dan ke Roma, kamu nggak akan melihat muka aku lagi. Dan Penatua di situ tuh begitu menangis gitu ya, sampai begitu mengasihi si Paulus ini gitu ya. Dan sebelumnya kan kita baca Paulus itu kan seorang yang bengis, ya kan? Dia membunuh umat-umat Tuhan, bahkan bergiat banget di situ. Dan saya pikir bagaimana mungkin seseorang yang keras kayak gitu tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat dikasihi oleh sesamanya gitu ya. Beberapa waktu lalu sebelum pengumuman saya kan pernah bilang gitu ya, kalau zaman sekarang Paulus itu mungkin seperti ketua FPI kalau di Jakarta ini ya gitu ya. Siapa Habib Rizik itu gitu ya. Mereka kan apa ya, sangat menentang akan kekristenan gitu kan. Bahkan sekarang giat banget mendemo Ahok ya kan. Di setiap hari Jumat dia bilang dia nggak akan henti-henti mendemo Ahok. Ketika ditanya gitu kan, sempat ditanya alasannya itu apa gitu kan, dia bilang apa sih, karena beda ras dan beda agama. Dia bilang kan Jakarta ini mayoritas agamanya dia, jadi harusnya Jakarta itu dipimpin oleh orang dengan agama yang sama dengan dia gitu. Tapi saya yakin Tuhan pasti bekerja lewat Ahok itu ya, akan menyatakan kuasa Tuhan gitu ya. Karena sampai sekarang itu kan diusut terus gitu kan sama polisi gitu kan. Izinnya FPI itu sampai harus ada di Jakarta sampai kapan. Kemarin itu sempat huru-hara itu kan di kantor DPRD sampai polisi itu usut. Padahal sebelumnya kalau saya pikir-pikir nggak ada deh polisi yang berani nyentuh si FBI. Masalah itu yang di Amerika. Maksudnya FPI. Ya. Ya, jadi apa ya tadi yang saya bilang, before afternya itu harusnya kelihatan. Dan pekerjaan yang tadi saya bilang greater businessnya si Paulus itu lagi bukan soal penghidupan dia, ya kan? Tapi kita tahu yang minggu lalu dibahas, Paulus itu pekerjaannya itu kan membuat tenda, ya kan, bersama Aquila dan Priscilla. Tapi sepanjang kita baca Alkitab, sepertinya hampir nggak ada cerita tentang kepintaran Paulus itu bekerja membuat tendanya itu, ya kan? Hampir nggak pernah ada gitu. Lebih berat ke pekerjaan Tuhannya itu, ya kan? Bahkan Paulus sendiri juga pernah bilang nggak layak seorang prajurit yang lagi berperang itu memikirkan hal-hal penghidupannya supaya ia berkenan atas komandannya itu gitu, ya. Jadi apa ya? Kita semua familiar sama yang namanya baptisan, tapi saya mau bilang nggak cukup berhenti sampai di situ gitu. Yang paling penting itu ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Bahkan itu salah satu concern yang ditanyakan Paulus ketika dia ketemu murid-murid kan. Udah terima Roh Kudus belum gitu kan. Kita kadang-kadang hari-hari ini kita lebih mementingkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Tapi nggak bertanya sebenarnya hidup kita saat ini udah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Atau cuma sekedar ya udah dapat label orang Kristen, ya udah itu udah cukup puas buat saya. Tapi belum sampai concern seperti Paulus, iya ya, hidup saya saat ini nih udah dipimpin sama Roh Kudus atau belum? Before afternya harus itu kelihatan. Dan saya pengen sebenarnya kita semua nih belajar sama-sama. Karena ngomong gampang, ya kan? Tapi praktekinnya itu. Paulus juga bilang jangan sampai setelah dia mengabarkan Injil, dia tuh ditolak. Dia harus menguasai tubuh dia sepenuhnya gitu. Jadi what next-nya apa setelah baptisan itu? Tadi di ayat 8 disebutkan kayak gini, ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Dan ini yang Paulus lakukan. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Kadang-kadang perlu gitu ya, kita memisahkan. Dan ini sebenarnya kan di dalam gereja itu sendiri ya kan, ada orang-orang yang tegar hatinya, mereka nggak mau gitu. Mereka cuma cukup puas, oke, cukup gereja-gerejaan aja gitu. Tapi kalau soal pekerjaan Roh Kudus sampai mengusik kenyamanan dia, oh itu nanti dulu gitu. Kadang-kadang kita perlu memisahkan gitu ya. Memisahkan dalam arti baik. Karena saya pikir kadang-kadang tuh pengaruh buruk itu lebih apa ya, lebih cepat ngena ke kita ya daripada pengaruh baik gitu ya. Coba aja deh kalau kita keluar kumpul sama teman-teman gitu ya di lingkungan yang
suka ngomong kotor atau suka yang hal-hal yang nggak baik. Kalau kita nggak jaga hati aja coba, kita bisa ketepa gak istilahnya, iya kan? Kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh jaga hati gitu, bisa keseret gitu ke bawah. Jadi kita sebenarnya harus memutuskan gitu, kita mau jadi orang yang ikut Tuhan apa enggak. Karena entah kita jadi orang baik atau jadi orang buruk, dua-duanya sama-sama mempengaruhi, ya kan, punya pengaruh. Kita mau punya pengaruh sebagai orang apa. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya oleh Paulus di situ 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Seperti agak lebay gitu ya. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani mengajar di situ. Ada yang lucu dari kisah ruang kuliah Tiranus ini. Jadi di kota Efesus itu ada satu ruang kuliah gede, yang punyanya itu namanya Tiranus. Tapi ruang kuliah Tiranus ini cuma kosong dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. Jadi kalau pagi sampai malam itu dipakai untuk mengajar filosofi. Efesus itu salah satu bagian dari kota Yunani gitu ya, dengan peradaban mereka yang jauh lebih maju gitu ya. Dan di sana mereka diajarin filosofi gitu. Dan jam 11 sampai jam 4 itu menurut kebiasaan orang Efesus itu jam-jam tuh ada beberapa masyarakat tuh yang nggak kerja, istilahnya tuh nganggur. Mereka jadi kayak, aduh gue ngapain ya? Daripada nggak ngapain, oh yaudahlah si Paulus tiap hari ngajar di situ. Nah jam 11 sampai jam 4 itu orang-orang itu yang nggak ada kerjaan itu tuh mereka mendengarkan khotbahnya si Paulus itu. Bayangin 2 tahun lamanya Paulus melakukan itu dari jam 11 sampai jam 4, nggak jemu-jemunya. Jadi Paulus itu kerja dari hanya pagi aja ada waktu kosong dia kerja, dan malamnya itu kalau kita gali lebih dalam tentang kehidupan si Paulus. Jadi saya mau bilang apa ya, luar biasa gitu kehidupan si Paulus, sampai dia mau bisa mencari celah gitu ya. Oh ya ada celah dari jam 11 jam 4, terus nanti yang datang siapa, nggak peduli, ada kesempatan dia ambil buat ngabarin Injil ya. Jadi kita yang sekarang kita kerja, jangan mentok mikir hanya di hari Minggu. Kita bisa melihat celah kapanpun kita bisa ngabarin Injil ya kan, teman-teman kita, ke saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Ayat 11 saya lanjutin ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ini ayat cuma 2, tapi ayatnya luar biasa ya. Seberapa banyak kita pernah lihat mukjizat kayak gini, amazed gitu. Kita udah terbiasa membaca ini di Alkitab ya kan. Tadi pagi ibadah raya 1 saya ikut ibadah raya 1, dan dia ada sedikit membahas hamba Tuhannya tentang mukjizat yang dia lihat, orang mati dibangkitkan. Familiar kan dengar kayak gitu kan, cerita Alkitab kan, Lazarus mati dibangkitkan, oh biasa. Tapi kita pernah melihat gak seberapa wow-nya gitu orang mati di depan kita, lihat tiba-tiba bangkit. Kalau nggak heboh gitu, lebih heboh dari Manchester United bikin gol yang udah telat, ketinggalan 3 gol gitu yang ya kan. Seberapa kita percaya sih mujizat itu masih ada yang kayak gini-gini gitu. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Ngalamin gitu, ngelihat sendiri. Dan saudara boleh lihat, padahal keberadaan Paulus tuh nggak ada di situ, ya kan? Yang ada tuh apanya? Benda-bendanya ya kan? Sapu tangan, mejanya doang, itu cuman ditumpangin terus sembuh gitu. Itu jadi seperti kayak tongkat ajaib gitu ya. Setelah Roh Kudus di Efesus tadi yang saya bilang ya, kita lanjutin ayat 13. Judul perikopnya apa? Anak-anak sekewa. Kita udah pernah baca tentang ini ya, tapi kita baca lagi supaya nggak ada yang miss gitu. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari
seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya, jadi ternyata mereka ini anak-anak gembala. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka parah ya. 1 versus 7. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan yang mencengangkan kayak gini, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Oke. Saya selidikin 50.000 uang perak itu nggak dikit, itu banyak banget. Saya lupa, kalau nggak salah 5 juta dolar kalau nggak salah kalau diuangkan sekarang. Jadi kitab-kitab sihirnya itu emang mahal banget. Tapi itu bukan dari satu orang ya, dari seluruh kota Efesus yang dia ngaku, ini gue pernah ngelakuin hal-hal yang sihir gitu ya, bertobat. Tadi kita baca sebelumnya ya, salah satu pekerjaan Roh Kudus apa? Ketika Roh itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa mereka. Jadi kita lihat efeknya itu. Waktu Roh Kudus datang ke Efesus, hal yang sebelumnya belum pernah ada jadi ada. Buat catatan, kota Efesus itu salah satu kota yang terkenal akan sihirnya. Yang terkenal itu namanya Dewi Artemis, kuil Artemis. Jadi kalau teman-teman yang pernah nonton Sensei ya itu, yang kisah Yunani itu yang banyak apanya, pilar-pilarnya itu yang banyak dan atasnya itu yang cuma segitiga, itu kuil Dewa Artemis gitu ya. Begini, di ayat sebelumnya itu yang ayat 12 itu kan tadi sempat disebut gini, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Dia jadi ngambil sapu tangan atau kainnya oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, jadi itu tanpa disadar gitu ya. Kota itu kan senang akan sihir gitu ya, yang berbau sihir. Jadi ada beberapa perempuan yang mungkin pernah berjumpa dengan Paulus, jadi pernah ngambil jubahnya atau ngambil sapu tangannya, dan dia keliling kota tuh taruhin sapu tangannya atas orang sakit dan orang sembuh. Nah, kemungkinan anak-anak Skewa ini melihat apa yang dilakukan sama ibu-ibu itu tadi gitu ya, dan pernah mendengar gitu ya, dalam nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan gitu. Jadi mereka seperti pengen niru gitu. Wow, ini bagus juga gitu ya. Dan itu kan sebenarnya mereka untuk mencari nama ya kan. Anak-anak Skewa itu untuk melakukan itu untuk mencari nama. Dan yang saya yakin gini, kalau kitab-kitab itu dibakar aja harganya sebegitu mahal, berarti mereka harus beli sebegitu mahal. Berarti mereka melakukan sihir itu tujuannya untuk apa? Cari duit juga ya kan? Ya seperti dukun-dukun sekarang lah gitu. Tujuannya salah satunya untuk itu. Mungkin anak-anak Skewa itu seperti ngelihat, wih powerful banget gitu ya, cuman sapu tangan loh. Sedangkan kita selama ini mau melakukan sihir tuh buku yang setebal-setebal apa, kayak Harry Potter gitu kan, mesti ngelihat ini abrakadabranya apa gitu, yang ngomong spellnya nggak boleh salah gitu, susah amat gitu ya. Mungkin dia pikir ini enak banget, cuman dalam nama Tuhan Yesus, dia ampuh banget gitu kan. Jadi dia seperti mau meniru gitu. Tapi kita tahu setelah anak-anak Skewa itu mencoba meniru, yang terjadi apa? Dia bilang kan, Yesus aku kenal, dan Paulus aku tahu, tapi kamu, lu siapa gitu kan? Akhirnya dia balik nyerang kan, setan-setan itu kan balik nyerang, dan nggak cuman nyerang aja, tapi anak-anak Skewa itu dibikin malu ya kan? Ya iya pasti dibikin malu, orang telanjang kok diterusnya ya kan? Lah sampai lari-lari dan penuh luka. Jadi saya mau bilang kuasa Tuhan itu nggak bisa dikopi, nggak bisa ditiru gitu. Kita di Indonesia ini sebenarnya sama hal-hal yang sihir gini, kita harus sebenarnya ini apa ya, di sekeliling kita banget kalau kita mau tahu ya kan, yang aliran ke Jawa, orang Jawa, belum yang di Bali. Kalau kita jalan-jalan di Bali itu di depan tokonya ada apa ya kan, nggak boleh keinjak ya kan,
Dan saya juga banyak dengar, bahkan adik saya sendiri gitu kan, dia buka restoran di Serpong. Pegawainya itu, jadi dia yang cerita ke adik saya gitu, itu sebelah tuh pakai pelet atau pakai seperti tuyul gitu ya, supaya tokonya rame. Karena dia bilang, kok tahu gitu? Karena saya diguna-guna gitu dianya. Jadi pegawainya adik saya itu seperti diguna-guna gitu, di pelet supaya kerja jadi gak betah gitu, berasanya kayak gak betah. Jadi apa ya, setiap yang kerja sama adik saya seperti gak lama gitu, gak karena kerjaan yang orang sebelah itu. Tahu kerjaan orang yang sebelah itu tahu dari mana? Karena yang anak buah adik saya yang dikerjain itu punya kakak dukun dan ilmunya tuh lebih tinggi dari toko sebelah. Jadi dia ngerasa sebel gitu, oh adik gue diguna-guna gitu ya. Jadi sama kakaknya diguna-guna balik lagi. Luar biasa ya. Perlindungan Tuhan ada kayak gitu. Kurang ajar tuh adik gue diguna-guna sampai dibalikin lagi kayak gitu. Jadi saya ngelihat orang Indonesia tuh sama hal-hal yang kayak gitu kental banget. Ya kan? Untuk mencapai kesuksesan supaya dia karirnya bagus. Berapa banyak artis-artis Indonesia juga kayak gitu. Ya kan? Saya dengar juga kesaksian hamba Tuhan kalau yang didoain itu ada silet yang keluar, ya kan, pakai susu. Saudara yakin nggak ketika kita ada di orang-orang seperti kayak gitu, mereka nggak nyaman, mereka seperti takut gitu. Istilahnya kalau mereka sadar power mereka dari setan, mereka tahu, wah ini orang dangerous nih, kayak ada sesuatu yang beda dari dirinya gitu. Ini orang kenapa sih gue kalau deket-deket dia nggak, kayak power gue kayak nggak bekerja gitu. Percaya nggak? Ya kan, roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kita nggak melihat, tapi mereka bisa ngerasa gitu. Berapa waktu lalu Mata Natsua itu ngundang ketua KPK si Abraham Samad dan wakil gubernur DKI Jakarta si Ahok lagi, kayak Mata Natsua itu ngefans banget ya. Berapa kali diundang gitu ya. Terus jadi ngomong panjang, dia sempat nanya, Ahok nggak takut ya ngelakuin hal-hal yang berani, yang demi kebenaran gitu, orang yang korup langsung dihajar gitu, nggak takut kalau nanti Pak Ahok istilahnya dicelakain gitu kan. Terus dia bilang, hal-hal kayak gitu mah udah biasa. Dia bilang, saya dulu waktu di Bangka Belitung tuh sering tuh di depan tempat dinas dia tuh ada telur gitu kan. Kita tahu itu pelet gitu kan. Terus Pak Ahok gimana? Pak Ahok enggak tuh, dia bilang untungnya sampai sekarang saya nggak kenapa-napa tuh, sehat. Dia bilang, saya ngeliat di depan ada telur, saya ambil aja katanya, saya masak lumayan buat tambah-tambah makanan katanya. Jadi apa ya, orang-orang yang ngerti kayak gitu kan pasti tahu, wah itu bahaya gitu. Tapi buat orang percaya yang di sini dilindungi sama Tuhan, nggak ngefek gitu hal-hal kayak gitu. Dan saya akan bilang kenapa kuasa Tuhan itu nggak bisa dibeli, itu kan harus melalui hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, ya kan? Itu baru ada kuasa Tuhan tuh yang menyertai. Itu bukan sesuatu yang bisa dikopi gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, pekerjaan rumah kita tuh banyak banget akan hal-hal yang sihir, pelet, hal-hal kayak gitu di luar sana. Ya kan? Sedih gitu kadang-kadang. Demi menghalalkan segala cara, demi jalan pintas mereka melakukan itu. Saya juga mau bilang apa ya, bisa mengambil tarik dari kejadian ini buat kehidupan sehari-hari gini, buat kita yang pelayanan ya. Kadang kan kita semua pasti pengen ya, kalau ketika kita melayani Tuhan, istilahnya itu kita sukses, ya kan? Teman-teman yang di mimbar, yang jadi singer, worship leader, para pemusik, mudah buat kita tuh mencontoh gereja lain, ya kan? Kita lihat gereja yang itu heboh, itu yang gede, itu kok bisa ya jemaatnya cepet nambah, itu banyak gitu kan? Terus kita mulai mencontoh, ya kan? Oh mungkin sound systemnya bagus, kita beli sound system, kita tiru kayak mereka, ya kan? Terus kita lihat, wah gerejanya gede, ya kan? Ada layar di belakang, full, bagus, keren banget gitu kan? Terus kita ngelihat singer-singernya, wih, bajunya keren-keren ya, mungkin itu kali yang menarik, kita tiru kayak gitu, ya kan? Dan kita nggak sadar sebenarnya itu tentang kuasa Tuhan yang menarik orang datang. Bukan soal keglamoran kayak apa, kayak gitu ya kan. Mungkin saya sebagai pembicara bisa aja kan, gimana sih caranya ya supaya khotbah menarik. Terus kita pelajari hamba-hamba Tuhan yang besar. Bukan saya bilang nggak boleh mempelajari loh, seperti yang tadi saya bilang. Kita boleh mencontoh gereja lain, apa yang baiknya kita ambil, ya kan.
Tapi kalau saya sebagai pembicara mungkin lihat, oh cara bicaranya gitu kali ya buat menarik ya. Setiap 5 menit itu orang, kita pelajarin gitu tekniknya ya kan. Tiap 5 menit dia masukin humor. Itu tuh kayak yang bikin berhasil, tuh yang bikin orang ingat. Saya akan bilang itu tuh salah, nggak bergerak sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Tapi kita lagi ngandalin kekuatan kita sendiri. Gereja pun juga bisa kayak gitu, ya kan? Mencontoh aja seperti anak-anak Skewa kan, mencontoh kan, wow, tinggal bilang dalam nama Tuhan Yesus ya gitu kan. Dia praktekin, tapi ternyata enggak itu. Dia bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Sampai setan aja kayak gitu loh, Yesus gua kenal. Kalah gitu, lu siapa ya? Pasti yang namanya iblis itu dengan konco-konconya, dengan jenderalnya, pasti itu sering lah mereka ngadain meeting gitu ya. Mereka akan lihat gitu di J1 siapa sih. Mungkin seperti Paulus itu dia akan lihat siapa sih gembalanya. Ada kehidupan doa apa enggak di gereja itu. Mereka akan berawas-awas, sama orang yang satu ini harus berawas-awas. Mereka ini yang namanya ini nih, yang namanya Edo, udah macam-macam. Itu seperti apa ya, dia seperti kuali panas gitu. Jadi kalau ada lalat yang coba dekat-dekat situ tuh mati, pasti udah nggak tahan gitu. Mungkin sering diperbincangkan gitu, sampai bilang ya Paulus gua kenal gitu, tapi lu siapa gitu. Nggak ada efeknya gitu, nggak bakal diganggu. Gue masa ganggu, tapi dia juga jatuh sendiri. Orang desa tuh jatuh, sering jatuh bangun kok. Hidupnya nggak ada impactnya gitu. Mungkin gitu ya. Kita bisa lihat kan yang tadi saya bilang, before, after. Setelah Roh Kudus tuh istilahnya tiba di Efesus melalui Paulus ya. Perbedaannya itu langsung menginsafkan dunia. Bahkan dia tuh sampai ngebakar buku-buku sihirnya. Ditobatkan gitu loh, satu kota Efesus. Greater business ya kan, hal yang lebih hebat. Bukan mungkin saat itu penduduk Efesus cuman hanya sekedar gimana nih supaya gue cepat kaya, gimana caranya supaya saya cepat terkenal lewat sihir-sihir itu ya kan. Tapi begitu Paulus datang, Roh Kudus menginsafkan mereka, seperti ini ada hal yang lebih besar dari cuman makan, minum dan pakaian, dari cuman hanya sekedar terkenal gitu. Dan bikin malunya itu anak-anak Skewa itu anak-anak imam ya kan. Ingat beberapa waktu lalu ketika Yesus berkhotbah, setelah berkhotbah orang-orang bilang kan, yang kayak gini kok beda gitu ya. Sepertinya Yesus itu mengajar dengan kuasa, berbeda dengan ahli-ahli Taurat mereka. Mereka ngajar cuma ngomong-ngomong, tapi seperti nggak ada powernya gitu. Ya, jadi inginkan seperti itu, dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Pasti ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Cara pandang kita tuh udah beda, cara ngomong kita tuh udah beda. Positive thinking gitu istilahnya, ngeliatnya dari sisi baiknya gitu. Jadi sekarang kita harus berubah. Harus mengingini hubungan dengan Tuhan itu. Beberapa waktu lalu di FC sempat ngobrol gitu kan. Ini sih masalah klasik, masalah umum gitu ya. Malas baca Alkitab, doa bolong-bolong gitu kan. Sering kan kita ngalamin kayak gitu, dan kita seperti memaksakan diri menjadi orang Kristen. Baca Alkitab tiap hari. Aduh, kok Heri itu ngomong mulu, si Kak Kristo ngomong mulu, Om Michael ngomong mulu. Baca Alkitab, doa tiap hari. Cuman kita tuh kehilangan intinya. Kita cara berpikir kita itu tuh salah. Kita cuma bilang baca Alkitab, tapi kita nggak tahu kenapa kita harus baca Alkitab. Saya kasih contoh begini, kalau orang tua mau membesarkan anak, greater apanya, cita-cita yang lebih besarnya kan dia akan bilang sama anaknya kan, nah nanti someday udah gede jadi orang ya, ngerti ya, jadi orang. Kalau bisa tuh pinter, banyak uang, itu pokoknya jadi orang. Waktu orang tua nasehatin itu, yang akan dikerjakan oleh anak apa? Sekolah lah sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya ya kan. Belajarlah hal-hal yang baru, ya kan. Bergaulah dengan sebanyak-banyaknya gitu kan. Dia tahu melakukan itu. Tapi kalau orang tua cuma bilang, nah belajar ya, belajar harus rajin. Tapi dia nggak ngerti kenapa gue harus belajar, ya kan. Tapi kalau dibilang jadi orang ya nanti gitu kan, dia akan ngerti, oh iya gue harus melakukan ini,
Kekristenan itu soal apa? Pengenalan kita akan Tuhan, ya kan? Mengenal pribadinya dia itu loh. Dan mengenal pribadinya itu lewat mana? Lewat sini kan, lewat Alkitab dan dengan berdoa itu waktu kita komunikasi sama dia. Cara berpikirnya berubah kan langsung kan? Kalau kita saat ini mungkin dibawahi gitu kan, jadi sama kakak rohani, baca ya, baca gitu. Lu ngapa baca Alkitab tuh ngapain gitu, yang ngantuk gitu. Berapa ayat pasti udah terlelap. Doa juga terima kasih Tuhan udah blek gitu. Tapi nggak ngerti tujuan kita melakukan itu kenapa. Kalau kita ngerti, oh ya untuk mengenal akan Tuhan, kita rindu nih pengen kenal dia, pasti kita akan melakukan itu dengan sendirinya, ya kan? Nggak usah lagi ada hitung-hitungan, wah minggu ini gue hebat, 1 hari 4 pasal men. Itu cuma baca secara teks aja, tapi nggak pernah masuk ke dalam firman itu sendiri. Makanya aduh boring gue, obat paling manjur dari buat tidur. Iya apa enggak? Kalau kita lagi deketin cewek, mau kenal dia, pengen tahu apa yang dia suka, hobinya apa, yang kita lakuin apa? Saya nggak perlu ngajarin anak-anak muda zaman sekarang hebat-hebat deketin ceweknya, ya kan? Ada yang lewat temennya dulu nanya, itu siapa sih itu? Lucu amat. Udah ada yang punya belum? Begitu tahu belum ada yang punya, oh langsung strateginya keluar, ya kan? Adakan meeting tuh dengan teman terdekat, ya kan? Apa-apa yang harus dilakukan, ya kan? Telepon, pura-pura. Saya juga, kenapa tahu? Saya juga ngelakuin itu buat dapetin, ya kan? Nanya hal-hal yang gak penting, telepon buat buka jalan dulu, gitu kan? Begitu udah buka jalan baru, gitu kan? Pakai strategi setiap jam 6 telepon, gitu kan? Selama seminggu ngelakuin. Terus kita jeda dulu 3 hari. Kalau begitu dia merasa, kok si Lili nggak nelfon? Biasa jam gini dia nelfon. Mulai kangen, wah strategi gue berhasil. Ya kan? Mulai tahu, oh dia sukanya ini, dia sukanya itu. Gak perlu diajarin. Tapi kalau sama Tuhan, mau kenal dia, itu susah banget. Kita ngandalin cuma di hari Minggu doang, kenalan dengan Tuhan 2 jam di mimbar ini doang. Tapi hari-hari gak pernah mau. Doa juga cuma sekedar apa yang kita pengen aja, apa yang belum kita punya gitu. Tuhan gue pengen ini, Tuhan gue pengen itu, Tuhan tolong gue dapetin dia gitu. Itu aja gitu, itu aja. Nggak, levelnya ya segitu-gitu aja gitu. Ya kan, mulai hari ini berubah. Tahu gitu, cara berpikirnya tuh dirubah, beda. Ya. Dengan jalan ini, ayat 20 Kisah Para Rasul 19, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Salah satu catatan saya tadi seperti yang saya sampaikan, Paulus padahal nggak ada di situ loh, ya kan? Yang ada di situ tuh cuma sapu tangannya sama kainnya itu loh, jaketnya dia itu. Dan lihat deh ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-11 dibilang kayak gini, oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ditunjukin gitu, ada Roh Kudus, itu ada power, ya kan? Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku, ya kan? Dari rumahmu, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia dan sampai ke ujung bumi, ya. Ngomongnya kayak gitu, ya kan? Ada power, ada kuasa. Padahal Paulusnya enggak di situ. Ada hal yang beda ya ketika ada Roh Kudus dan ketika nggak ada Roh Kudus. Oke, yang ketiga, Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Ini agak panjang nih. Yuk kita baca dari ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Sabar ya, kita baca. Ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai
jalan Tuhan, ya. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Yang seperti tadi saya katakan, Dewi Artemis. Dewi Artemis itu yang paling terkenal di kota Efesus, ya. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Artinya ini bisnis gede nih, ya. Bisnis perak ini bisnis gede, oke? Ayat 25. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini, ya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarahnya, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Oke, sampai di situ. Jadi akibat waktu Paulus ngabarin Injil 2 tahun ngajar di ruang kerja Tiranus, efeknya apa? Mulai ngeganggu bisnis orang, ya. Mulai mengganggu bisnis orang. Jadi dia mulai pekerja-pekerja itu mulai ngerasa, bisnismen ini mulai ngerasa ini khotbahnya Paulus ini berbahaya gitu. Mulai menyadarkan orang. Bisnisnya dia itu kan bikin Dewi Artemis, patung Dewi Artemis dari perak. Bikin gedung-gedungnya yang pernik-perniknya gitu. Dan dia ngerasa ini udah ngeganggu banget gitu. Dan waktu kita jadi orang Kristen, waktu kita ditaubatkan sama Tuhan, seberapa jauh itu sampai ngerubah cara pandang kita gitu. Mungkin dulu pekerjaan kita tuh yang nggak halal, tapi waktu kita kenal Tuhan, kita gimana? Kita meninggalkan pekerjaan itu apa enggak? Apa mulai ngerasa, aduh gue mulai waktu pada saat gue mengikut Tuhan ini mulai mengganggu bisnis gue nih, mulai mengganggu hal-hal yang harusnya gue bisa fokus di sana, tapi ini mulai mengganggu bisnis gue nih. Seberapa teman-teman saat ini gitu ya, sampai kalau di pekerjaan gitu tahu ini kerjaannya nggak baik dan kita berani sampai, karena saat itu tuh pekerja-pekerja yang tukang peraknya yang sering dengerin si Paulus itu ngerasa, dia bilang, "Pak, si Paulus bilang kalau Dewi Artemis ini bukan Tuhan, bukan dewa, karena buatan tangan kita sendiri. Akhirnya sorry deh Pak, saya nggak bisa ngelanjutin, saya cari kerja di tempat lain aja." Dan dia mulai terancam gitu, creator bisnis, ya kan? Mereka nganggap ini kemakmuran kita loh, kemakmuran kita dapatnya dari sini. Sedangkan Paulus bilang yang namanya seorang tentara lagi bekerja buat komandannya nggak layak gitu musingin hal-hal yang makan, minum dan pakaian. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kayaknya ngomongnya gampang ya kan? Sering dengar gitu, kita sering ngutip teman-teman yang udah mulai sibuk sama kerjaannya dan kita mau narik dia lagi, kita sering pakai ayat ini, ya kan? Karena cara pandangnya itu udah berubah. Baru-baru ini kalau teman-teman perhatiin bungkus rokok itu sekarang ada gambar serem, ya kan? Pemerintah tuh suruh masukin. Jadi gambar-gambar seremnya itu yang dikasih gambar paru-paru yang akibat orang merokok jadi kena kanker, dikasih lihat bener-bener kan giginya yang ompong, yang di sini udah mulai kegrogot sama kanker juga, ya kan? Ada dikasih lihat, apalagi banyak deh ya. Saya sering lihat tuh dari teman-teman yang ini. Jadi ternyata itu efektif juga gitu. Teman-teman yang tadi suka merokok, dia jadi males gara-gara melihat itu. Tapi ada juga sih yang bandel. Cuman istilahnya begini, waktu peraturan itu datang gitu ya, pemerintah bilang yang namanya perusahaan rokok harus tampilin gambar itu. Itu mereka rada-rada protes tuh, protes gede ya kan. Wah ini membahayakan bisnis kita nih. Mereka mulai sadar gitu. Kalau sampai itu dimasukin, ini bisnis kita pasti berkurang gitu. Yang bandel-bandel mah banyak gitu kan, ada yang nggak sempat pasang tetap gitu, tapi dimasukin. Nah kurang lebih saya bilang, kurang lebih mungkin seperti kayak si Demetrius ini nih, efeknya si Paulus itu. Ini mulai membahayakan kehidupan gue nih. Mulai ngerasa gitu.
Sedangkan di luar negeri sendiri itu rokok itu kan sebenarnya udah ditinggalin kan. Mereka itu tuh sudah sadar akan kesehatan. Nggak perlu lagi kasih gambar-gambar kayak gitu. Harga rokoknya itu bungkusnya itu satu bungkus dimahalin banget. Karena teliti deh, perusahaan-perusahaan rokok itu mulai lari ngincer ke negara dunia ketiga. Istilahnya itu seperti Indonesia yang baru berkembang, mereka masuk ke sini. Karena mereka sadar bisnis mereka di sana tuh sebenarnya tuh udah mau mati, udah mau istilahnya seperti mungkin udah nggak ada masa depannya gitu. Mereka udah sadar kesehatan banget gitu. Sedangkan mereka melirik di Indonesia, wah ini belum. Ya kan? Anak SD aja seberapa gampang beli rokok di warung. Ya kan, itu sempat diteliti loh, ditanya. Kok bisa pemerintah sampai kayak begini gitu ya? Di luar itu nggak boleh. 17 tahun ke atas tuh bener-bener dimintain ininya. Nggak bisa. Dan jarang banget harus beli kan di tempat-tempat yang seperti toko obat gitu kan. Yang grocery yang kalau di luar. Kalau di sini coba, di sebelah toko Impres, di sebelah sekolah Impres aja SD apa? Ada warung rokok pasti kan? Gampang banget tuh beli. Di pinggir jalan juga banyak. Jadi saya mau bilang apa ya, kalau mau melihat kehidupan sehari-hari kita semua masing-masing punya bisnis sendiri-sendiri. Kita punya goal tertentu dalam hidup kita, ya kan? Dan kita kejar goal itu. Tapi seberapa banyak goal kita itu tentang jiwa-jiwa pekerjaan Tuhan. Melihat apa yang Paulus lihat, melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang menjadi kebahagiaan dia, apa yang menjadi kesukaan dia gitu. Bukan seperti orang-orang itu lagi. Kita baca di Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-27. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi apa? Menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi itu di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Greater business, greater matter. Menjadi orang yang berguna bagi orang-orang percaya. Satu lagi, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Di situ dikatakan begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini yang Paulus bilang. Ya, saya bacain dalam bahasa Inggris kayak gini. Kisah Para Rasul 20-24 dia bilang kayak gini, beda banget. Kalau di Indonesia dibilang, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bilang kayak gini. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. But my life is worth nothing to me unless, dia bilang, tapi hidup gue tuh gak ada harganya apapun kecuali gue menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan. Dia sampai bilang, hidup gue tuh gak bakal ada artinya kalau gak melakukan hal yang kayak gini. Greater business, greater matter. Kerjaan Bapa di sorga, apapun itu pekerjaan kita lah, kita bisa sisip-sisipin kok. Ya kan? Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Ini keren banget ayatnya. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-20. Ya ketemu ya. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu.
Yang tadi saya bilang, what next? Setelah kita dibaptis sebagai tanda pertobatan itu apa? Dibilang bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau before after kita nggak ada bedanya, terus gimana orang lihat? Sebenarnya sejujurnya sih yang paling saya takutin hal-hal yang kayak gitu. Ngomong tentang firman Tuhan, kita BBM gitu kan, kita ngutip, kita kirim ke teman-teman, ngingetin, tapi sebenarnya kita sendiri gagal di situ gitu. Ya, rasanya menyedihkan banget gitu. Paling enggak kita berusaha. Ada Roh Kudusnya di sini apa enggak? Kita lihat dari ketiga kejadian itu ya kan, ketika Paulus hadir di Efesus itu langsung berubah. Kadang kita malas bersinggungan sama orang, ya kan? Untuk ngomong yang benar itu kita kadang takut gitu. Tapi Paulus nggak peduli. Sebenarnya kita bisa belajar banyak dari kejadian-kejadian di Alkitab, kesalahan-kesalahan yang orang-orang dulu pernah lakukan di sini supaya kita nggak ngelakuin lagi. Ya kan banyak kan? Esau parah banget ya kan? Hanya demi secangkur kacang merah dia ngejual hak kesulungan, ya kan? Karena perut lapar nih, Tuhannya itu udah, perut mereka itu seperti Tuhan, itu Tuhannya dia. Demi hal yang saat itu hanya demi kenikmatan saat itu dia ngorbanin berkat yang di masa di masa yang akan datang. Seberapa sering kayak kita kayak gitu? Itu karena nggak ada pimpinan Roh Kudus, ya kan? Hanya karena mau nikmat sesaat, korbanin masa depan, ya kan? Nanti setelah udah hamil di luar nikah, baru malunya tuh baru, misalnya baru belakangan. Padahal Tuhan udah menyediakan berkat buat kita tuh di depan. Seperti menjual Yesusnya, ya kan? Demi masa depan dah, ini calon gue kaya banget kok, masa depan gue masih terjamin. Tapi dia nggak cinta Tuhan, nggak apa-apa. Demi kenikmatan gue saat ini, dia jual lah Tuhan Yesus. Esau melakukan itu sekali, waktu akhirnya dia menyesal gitu, sampai meraung-raung minta sama papinya kan, si Yosua itu kan, papi nggak ada lagi berkat yang tersisa buat aku, nggak ada, nggak, semua udah aku kasih ke Yakub. Baru kan dia mau meraung-raung kayak apa, udah nggak ada gunanya. Walaupun mungkin kita udah bertobat, tapi efeknya ada nggak? Ada, ya kan? Tetap entah kita harus ngelahirin bayi itu di luar nikah atau kita menggugurkan, mau pilih mana? Dua-duanya nggak. Dua-duanya istilahnya itu sesuatu akibat dari perbuatan kita itu. Iya apa enggak? Jadi jangan bodoh gitu. Jangan mau dikontrol sama nafsu kita, sama emosi sesaat ini, tapi mau dikontrol sama Roh Kudus. Efeknya selalu ada. Tuhan bisa memulihkan nggak? Bisa. Tapi mesti berkat yang harusnya kita terima saat itu, di masa depan saat itu harus mundur lagi. Iya apa enggak? Harus ngeberesin dulu. Itu akibat dari kebodohan kita itu. Soal jodoh itu banyak banget, sering bersinggungan sama teman-teman yang kayak gitu. Apa-apalah, budak Kristen tuh beda-beda tipis. Nanti setelah itu gue bisa kok sadarin dia. Tapi inceran dia nomor satu apa? Duitnya dulu, ya kan? Duit pasangannya dulu. Yang penting gue terjamin dulu. Mirip sama Esau. Memang kalau kita lagi lapar tuh pasti emosi tingkat tinggi. Jangan pernah buat keputusan kalau lagi lapar. Bahaya. Oke, tadi sampai mana ya? Ya. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, kenali Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, sama-sama gitu. Memang kalau sendiri itu nggak enak. Itu sebabnya kita ada di sini gitu loh. Sama-sama, untuk jalan sama-sama, untuk belajar sama-sama juga. Kristen bukan soal boleh apa nggak boleh. Itu kemarin juga sempat dibahas. Gue boleh nggak tato? Gue boleh nggak dengerin musik sekuler? Gue boleh nggak serah sama yang lain-lain? Bukan soalnya boleh nggak boleh, tapi buat siapa? Buat apa gitu loh?
Contoh yang paling gampang itu di Nabi Hosea. Ya. Saudara tahu Nabi Hosea? Nabi Hosea itu punya panggilan yang unik. Dia dipanggil Tuhan untuk menikahi seorang siapa? Pelacur. Ya kan? Tuhan bilang untuk menikahi seorang pelacur. Tuhan udah bilang pelacur itu pasti akan menjual dirinya ke pria lain lagi. Tapi sebanyak dia sesering dia menjual diri dia ke pria lain, tetap sayang sama dia. Itu tujuan Tuhan melakukan itu untuk apa? Kasih lihat ke bangsa Israel, kita tuh kadang-kadang seperti itu. Kita ngejual diri ke dewa-dewa lain, ke berhala-berhala yang lain, ya. Tapi Tuhan tuh tetap sayang sama kita. Ya apa enggak? Seorang nabi loh menikahi pelacur. Kita dengan mata telanjang kalau nggak ngerti panggilan Tuhan, kita akan bilang ini nabi gelo nih, nggak ngerti firman Tuhan. Itu berzina bro, ya kan? Tapi dia nggak tahu itu panggilan dia. Ada tujuan tertentu yang dia melakukan itu karena Tuhan. Makanya dia ngelakuin itu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan soal itu, gue boleh nggak ya tato, gue boleh nggak ya minum bir, gue boleh nggak ya pesta-pesta, bukan soal boleh apa nggak boleh. Lu ngelakuin itu buat apa, buat siapa? Ada kok hamba Tuhan yang di luar, pastor, pernah lihat kan, full tato. Tapi dia ngelakuin itu untuk apa? Menangin orang-orang komunitas yang banyak tatonya itu kan. Dia masuk, supaya dia bisa masuk dan dia bisa khotbah. Supaya ketika masuk dia ngeliat, wah ini sama nih kayak gue nih mirip. Tapi covernya doang ngomongannya Tuhan-Tuhan nih. Aduh, kecelek gue. Iya kan? Bukan soal boleh nggak boleh, tapi buat siapa? Kita ngerasa ini tubuh gue kok. Gue mau ngapain juga terserah. Gue tato juga, tato holy, lu nggak ngeliat salib segede apa? Holy man, penginjilan. Bos, buat siapa? Buat ngerasa keren kan? Hidup-hidup gue. Akibat juga gue yang tanggung. Masih ngerasa hidupnya milik dia. Masih milik dia sendiri, bukan milik Tuhan. Sama juga soal makanan. Saya diingetin banget sama Tuhan soal jaga kesehatan. Kalau tiap hari makan kayak gitu, mungkin lu gak melakukan dosa yang sama kayak teman lu merokok. Tapi lu melakukan dosa yang lain, istilahnya gak menjaga bait Roh Kudus. Makan makanan manis mulu ya. Terus babi-babi. Ya kan? Paulus tuh bisa bilang, puji Tuhan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan pekerjaan dan telah tersedia mahkota bagiku, ya kan? Nah kalau tiap hari makannya gitu, bisa sampai nggak tuh? Sampai garis akhir. Kan nggak pernah tahu, kita kan ditetapin Tuhan umur 80 atau 90 pekerjaan di bumi, ya kan? Seperti kita nggak bertanggung jawab, tubuh-tubuh gua. Rokok baru nih, cobain dulu bro. Nikmati. You only live once, man. Cobain semua. Ya kan, makan. Kemarin sempat ikut diet tuh. Diet tanpa garam sama gula. Wah, menderitanya minta ampun. 2 minggu harus ngelakuin itu. Pagi cuman minum teh, siang cuman makan kentang 2 direbus, tomat sama bayam direbus juga. Makan. Malamnya cuman daging sapi. Pakai mentega boleh digoreng, cuman menteganya itu juga yang harus yang unsalted, nggak ada garamnya. Sama selada ditaburin jeruk nipis, mencret. Perut biasa makan makanan, waduh, kue tiaw, Burger King, apalagi pizza, aduh. Seminggu ngelakuin itu untuk detox, ngebuang racun-racun. Dan itu udah terbukti, namanya diet mayo. Saya dikasih tuh sama temen kantor, karena di klinik sama dokter mulu kan, dia megang perut, buset, ini lemak air. Dia bilang, lu harus invest, dia bilang, kayak Lilim tuh, atau salah satu teman saya di dokter juga, tiap hari bawa minum segini, dalam itu ada irisan lemon, timun, jadi dia minum obat-obat buat kesehatan gitu ya, susu buat jaga tulang. Jadi dia bilang, lu lihat deh contoh dia, itu dia investasi buat masa depan, gak apa-apa lah sekarang rasanya gak enak makan juga sebatas leher kok, ya kan? Makan enak juga sebatas leher, habis itu turun kan? Praktekin itu. Mau tahu berapa hari saya sanggup? Cuma sehari. Nggak ada tenaga, lemes, nggak konsen. Tapi setelah itu saya memutuskan nggak jaga makan. Jam 6 udah terakhir makan. Atas pengawasan dokter juga gitu. Dan kebukti baru sehari aja itu perut ini udah kecil banget, udah langsung beda. Karena saya ngeliat tujuan yang lebih hebat aja gitu. Oh iya, Tuhan mau pakai saya harus jaga nih namanya bait Allah. Jadi bukan soal boleh nggak boleh gitu.
Ya kan, orang-orang sekarang kan terjebak ya kan, makanan-makanan kayak gitu di mall. Aduh, udah kepikir kan, aduh Sabtu Minggu 2 minggu nih ngelewatin nih, kalau ketemu orang tua kan diajak makan enak. Oh my god. Bye bye BK, bye bye French fries ya. Bye bye teh. Teman saya di kantor ngelakuin itu 3 hari 2 kilo hilang. Tapi dia ingat tujuannya bukan buat diet itu, buat detoxnya itu loh. Minum air putih banyakin. Ya udah saya praktekin sama diet kayak gitu, cuman nggak sevulgar yang kemarin itu loh. Itu bener, waktu mau mulai sih gua pasti bisa, orang biasa puasa kok doa puasa, masa gitu ya nggak bisa. Pas dilakuin, my god itu lemesnya. Tuhan, harga yang harus dibayar gede amat. Ya, jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman sekarang, bisa punya duit jangan seenaknya makan ya, minum merokok, ini merusak tubuh gitu. Tuhan mau pakai kita semua sampai kapan? Jangan-jangan kita nggak sampai garis finish gara-gara kita nggak bertanggung jawab sama hidup kita. Gaya hidup pasti tidur, olahraga, yaitu makanan, ya kan? Ini ngomongin gituan ya, bukan hidup kita lagi, tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk kita berdoa biar anak. Ya teman-teman musik maju. Ya, masing-masing kita pinjemin mata, kita doa sama Tuhan, kita masing-masing bicara sama Tuhan. Bapak, ketika hamba-Mu Paulus Tuhan bertemu dengan teman-teman di kota Efesus Tuhan, dan satu concern yang Paulus tanyakan, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Bapak, mungkin saat ini kami udah sekian tahun menjadi orang Kristen Tuhan. Mungkin saat ini kami belum terima Roh Kudus, atau mungkin kami sudah terima Roh Kudus tapi kami seringkali mengabaikan Roh-Mu Tuhan. Seringkali ketika Roh Kudus-Mu mengarahkan kami, tapi kami memilih keputusan kami sendiri, enaknya kami sendiri. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Karena kami mengerti ketika Tuhan panggil kami, Tuhan panggil hidup kami Tuhan ke dalam kerajaan-Mu. Ada pekerjaan yang lebih besar, ada hal-hal yang lebih besar dalam hidup ini Tuhan. Dari sekedar makan, minum, dan pakaian, atau sekedar bisnis kami, atau sekedar pelayanan kami. Ketika kami mempunyai motivasi yang salah, mungkin kami mencari keterkenalan Tuhan dari pelayanan kami, atau mungkin kami mencari gampangnya itu menjadi sumber penghasilan kami. Padahal Tuhan sendiri sudah katakan ketika Dia panggil kami ke dalam kerajaan Tuhan, dalam pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami, Tuhan menjamin hidup setiap kami. Bapak, tolong kami Tuhan saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, seperti Paulus pertama kali Tuhan datang ke kota Efesus dan menginsafkan orang-orang Tuhan akan dosa. Bukan karena kata-kata kami, bukan karena perbuatan kami, tapi karena Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus setiap hari, kami ngerti karena setiap hari adalah proses mengikut Engkau Tuhan. Ada harga yang harus kami bayar, tapi harga itu layak Tuhan untuk mendapatkan hidup bersama Engkau. Tolong setiap kami Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, tolong setiap kami Tuhan, karena kami tahu kami nggak mampu melakukan ini sendiri tanpa pertolongan Engkau. Buat kami ngerti hidup yang Tuhan kasih dalam setiap kami adalah hidup yang berharga. Dan seperti Engkau sendiri katakan Tuhan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa di surga. Biar kami puas, biar kami kenyang Tuhan ketika kami melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Itulah yang membuat kami happy, itu yang membuat kami puas, itu yang membuat kami kenyang Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan, kami mencapai garis akhir. Seperti Paulus katakan, Tuhan, aku telah mencapai garis akhir dan telah tersedia mahkota bagi kami dan bagi setiap orang-orang yang setia dan taat.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati setiap rencana-rencana kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar bukan apa kehendak kami, tapi biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara Tuhan, pakai kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami bisa memberikan dampak Tuhan, perbedaan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Mungkin kami menjadi inspirasi Tuhan, walaupun kami masih muda saat ini. Tapi biar kami pakai hidup kami berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.